Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Budaya, perkenalkan, nama saya Nurul Padilla dengan NIM A1J324024 kelas R002 dari program studi arkeologi Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kebudayaan yang masih digunakan oleh masyarakat di sekitaran kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Nah, kebudayaan ini kerap kali dikenal dengan sebuah ritual tabun tawar, di mana ritual ini digunakan sebagai ritual pengobatan ataupun penyucian. Seperti namanya, ritual pengobatan dan penyucian. Nah, ritual ini masih digunakan oleh masyarakat ketika mereka harus mengobati sebuah penyakit atau mensucikan tempat yang diyakini merupakan tempat tinggal dari makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata. Selain untuk mensucikan tempat, ritual ini juga digunakan untuk mengobati penyakit akibat gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tersebut. Nah, sebenarnya kebudayaan tabun tawar ini atau ritual tabun tawar ini merupakan sebuah tradisi yang hampir dimiliki oleh seluruh desa di sekitaran kawasan Cagar Budaya Nasional. Hanya saja, setiap desa memiliki karakteristik tersendiri ketika ritual ini dilakukan. Nah, untuk ritual tabun tawar yang saya bahas dalam video ini merupakan sebuah ritual khas dari Desa Baru. Saya tertarik mengkaji ritual tabun tawar karena ritual ini masih sering digunakan oleh masyarakat di Desa Baru dalam kehidupannya. Mereka masih sering menggunakan ritual ini dalam acara pengobatan, kemudian penyucian tempat sebagai tempat untuk membangun bangunan, dan masih banyak hal lainnya. Sehingga menurut saya di era modernisasi sekarang dan masyarakat masih menggunakan ritual ini merupakan sebuah kebudayaan yang sangat dipertahankan dan dijaga oleh masyarakatnya. Kebudayaan atau ritual tabun tawar sendiri lahir dari kepercayaan masyarakat Melayu di sekitaran Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, di mana seperti yang kita ketahui, orang-orang Melayu dulu percaya akan adanya animisme dan dinamisme, di mana mereka mengaitkan kehidupan mereka dengan alam. Maka dari itu, dalam menghadapi fenomena-fenomena sosial seperti sakit atau gangguan-gangguan, mereka mengaitkannya dengan alam, karena saat itu kita belum mengenal sistem medis yang canggih. Terkait fungsi dari ritual ini sendiri, berikut kita akan menjelaskan penjelasan dari Nyai Siti. Kata orang kan, kalau kita tahu kecenguran kan, ngambil tanah tadi, aku minta uban, aku nguban kau, aku belum minta kau, nguban aku, tanah tadi ambil kan, teman tawar tadi, berbadi tadi dah lah kan, dabun nak kita nak nurun anak padi tadi kan, nurun itu kan, 7 rumpun kan, percacaan kayu tengah itu kan, baru terkeliling tu, bau kecil teman tawar tadi, beras tadi kan, daun sawar, daun jati, daun sedingin, daun kanauso. Oke, sebelah tadi kan udah masuk, udah digiling ni kan, bau terkemacik ni. Cakap kurang. Nah, ngambil di dalam itu lah galoi kan. Aduh, ngambil di apa katakan aluminium pun hitam. Cakap 3 kali yang itu macik itu kan. Saat ini, ritual ini itu dipegang oleh para tetua adat atau orang-orang yang dianggap tua di Desa Baru. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin melakukan ritual ini, maka orang itu harus datang dulu kepada tetua adat, dan untuk ritualnya hanya bisa dilakukan oleh mereka. Di Desa Baru sendiri, keberadaan ritual ini sekarang menjadi salah satu kebudayaan yang terus berkembang, di mana selain sebagai ritual terhadap pengobatan atau penyucian, kebudayaan ini dikembangkan menjadi sebuah tarian yang merupakan ikonik tersendiri dari Desa Baru. Tarian itu dikenal dengan tarian tabun tawar.
Sebelum saya menganalisis tentang ritual tabun tawar, saya akan menjelaskan sebuah teori yang dikemukakan oleh Van Persson, yaitu berupa teori kebudayaan, yang mana teori ini akan menjadi landasan bagi saya untuk menganalisis tentang ritual dari tabun tawar. Nah, pada teori ini, Van Persson itu mengemukakan 3 buah tahapan kebudayaan manusia bagi manusia. Yang pertama itu adalah tahapan mitis, di mana pada tahap ini manusia itu sangat percaya dengan mitos. Mereka percaya akan adanya dewa-dewi, mereka percaya dengan sebuah legenda, dan mereka itu percaya dengan sesuatu yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, pada tahapan kebudayaan yang kedua yaitu adalah ontologis, di mana pada tahapan ini manusia itu mulai mencari keberadaan atau kebenaran dari mitos-mitos yang mereka percayai pada tahapan sebelumnya. Nah, dan yang ketiga adalah tahapan fungsional. Nah, pada tahapan ini itu tuh cenderung kepada era modernisasi, di mana tuh manusia itu udah nggak percaya lagi sama hal-hal yang berbau mistis, dan mereka itu lebih mulai percaya kepada sebuah kebudayaan yang sifatnya itu fungsional gitu, ada dan bisa dibuktikan. Dari teori yang dikemukakan oleh Van Persson, kita dapat melihat bahwa kebudayaan atau ritual tabun tawar ini berada pada tingkatan pertama, tahapan kebudayaan yang pertama, yaitu tahapan mitis, di mana ketika prosesi tabun tawar ini dilakukan, orang-orang itu percaya akan adanya bahwa di dunia ini itu bukan hanya manusia ataupun makhluk bernyawa lainnya yang berbentuk fisik yang hidup, tetapi mereka meyakini adanya entitas lain yang juga hidup berdampingan dengan mereka. Nah, dari ritual-ritual tersebutlah mereka menunjukkan adanya relasi atau komunikasi antara keduanya. Seperti misalnya pada saat membersihkan suatu tempat untuk membangun sebuah bangunan. Ya, di situ kan manusia itu seakan-akan mereka tuh meminta izin bagi penghuni tempat itu untuk mereka datangi gitu. Nah, ya secara tidak langsung atau secara tidak sadar mereka itu meyakini bahwa keberadaan mereka itu ada di tempat yang ingin mereka bersihkan. Nah, itu sederhananya. Kemudian secara makna atau secara simbolik, kebudayaan ini atau ritual tabun tawar ini itu menunjukkan adanya kayak sejenis simbol, di mana dengan dilakukannya tahapan-tahapan tertentu pada ritual itu secara tidak langsung manusia itu menghargai keberadaan makhluk-makhluk lain. Nah, sebenarnya pada 2 tahapan selanjutnya yaitu ontologis dan fungsional, kebudayaan berupa ritual tabun tawar ini tuh masih kerap digunakan. Hanya saja untuk beberapa kasus tertentu masyarakat itu lebih memilih untuk mengutamakan teknologi yang lebih maju di masa sekarang karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika kita melihat relasi antara ritual atau kebudayaan tabun tawar ini dengan nilai yang ada dalam masyarakat desa baru, yang pertama mereka itu menanamkan nilai spiritual, di mana sebelum mereka mengenal adanya agama yang mereka anut sekarang, mereka percaya dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Kemudian terkait dengan identitas, meskipun di era modernisasi, mereka tidak melupakan jati diri mereka, dimana sepertinya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ini ada lahir dari kebudayaan mereka sebelum mengenal teknologi yang lebih maju seperti sekarang. Sehingga meskipun di era globalisasi, era modernisasi, mereka tetap menggunakan kebudayaan ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kemudian terkait dengan kekuasaan, meskipun keberadaannya juga masih nggak terlalu banyak dipercayai oleh orang-orang, tapi tetap saja dulu sebelum manusia mengenal teknologi seperti ini kebudayaan ini mendominasi sebagai alat yang pasti mereka gunakan. Kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana modernisasi dan era globalisasi, justru pastinya ya tidak banyak yang percaya dan tidak banyak pula yang tidak percaya. Nah, namun di tengah simpang siur tersebut, hebatnya kebudayaan ini terus berlanjut dan berkembang.
sebagai seorang mahasiswa, saya melihat kebudayaan atau ritual tabur tawar ini merupakan sebuah kebudayaan yang luar biasa. Karena kenapa? Dulu sebelum masyarakat mengenal teknologi yang maju terhadap pengobatan ataupun penyucian suatu tempat, mereka menggunakan ritual ini yang dalam tanda kutip itu manjur gitu. Jadi meskipun sekarang dipandang sebelah mata oleh mereka, tetapi kebudayaan ini tuh pernah eksis dan mendominasi. Nah, terkait problem yang dihadapi di era sekarang sebenarnya tuh nggak banyak, hanya saja kepercayaan orang-orang terhadap leluhur atau terhadap sesuatu yang nggak bisa dibuktikan itu udah nggak banyak lagi, sehingga mereka itu cenderung atau dominan ke arah yang bisa dibuktikan. Nah, kemudian terkait hubungan relevansinya kebudayaan tabun tawar ini dengan kehidupan masa sekarang, sebenarnya itu tuh saling berhubungan gitu. Sehingga kalau sekarang manusia percaya sama yang lebih modern dibandingkan yang tanda kutip kuno, justru dalam beberapa kasus masyarakat itu lebih percaya pada sesuatu yang kuno dan diyakini lebih mereka tuh lebih mempan, lebih manjur menghadapi fenomena sosial yang sedang mereka cari jalan keluarnya. Ya, maka dari itu menurut saya keberadaan ritual ini yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Baru khususnya itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita garis bawahi bahwasanya kebudayaan atau ritual tabun tawar ini merupakan sebuah tradisi yang wajib kita lestarikan. Kenapa? Karena dulu itu sebelum manusia mengenal teknologi yang lebih maju dan lebih canggih seperti sekarang, mereka menggunakan ritual ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan yang tak kasat mata dan sarana bagi mereka untuk menghadapi fenomena-fenomena sosial yang mereka hadapi. Nah, berbeda halnya dengan sekarang yang mana masyarakatnya itu cenderung lebih kepada sesuatu yang praktis. Nah, kemudian menurut saya kebudayaan ini sangat penting untuk dipertahankan karena dulu mereka menjadi sesuatu yang paling berguna alias paling eksis bagi masyarakat sana. Nah, maka dari itu dengan eksisnya mereka dulu, untuk mengenang kehebatan dan kemanjuran dari kebudayaan ini, maka pentingnya untuk kita terus melestarikannya. Sebagai penutup, saya sebagai salah satu generasi muda yang diharapkan bisa membawa kebudayaan ke ranah yang lebih tinggi lagi, saya akan berusaha semaksimal mungkin memperkenalkan kebudayaan ini ke banyak orang, bahwasanya sesuatu yang dulu yang dilahirkan oleh nenek moyang kita menjadi sebuah mahakarya, menjadi sebuah cerita atau sejarah yang patut dikenang oleh banyak orang dan diketahui oleh banyak orang sebagai identitas dari masyarakat. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.